Puji Tuhan. Siapa yang bersuka cita hari ini? Coba Mister mau lihat siapa yang bersuka cita, angkat tangannya. Kamu bersuka cita enggak? Angkat tangannya. Kamu bersuka cita enggak? Angkat tangannya. Nah, semua bersuka cita hari ini. Karena hari ini kita merayakan apa? Natal. Wah, semua kalau waktu Natal senang. Ini semua pakai bajunya warna merah. Ada yang hijau. Mister juga pakai bajunya merah. Wah, senang ya. Oke. Kalau kita mau merayakan Natal, sekarang Mister mau tanya, Natal itu apa sih? Hari kelahiran Yesus. Kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Di Bethlehem, di kandang. Oke. Semua jawabannya betul. Tapi kita mau lihat sebetulnya Yesus itu lahirnya di mana? Selain yang adik-adik tahu bahwa Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, Tuhan Yesus lahir di kandang, Tuhan Yesus dibungkus kain lampin, ditaruh di palungan. Tapi sebetulnya Yesus itu lahir di mana? Ayo kita semua baca. Sebelum memulai kita semua baca Mazmur 98 ayat 1 sampai 4 ayat emasnya. Kita bacakan ya. Mazmur 98 ayat 1 sampai 4. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Oh, enggak lanjutkan kalau ada yang ngomong. Oke? Mazmur 98. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-soraklah, dan bermazmurlah. Nah, di ayat ini kita membaca, kita diminta bersorak-sorak. Sebetulnya sorak-sorak karena apa? Karena ada keselamatan. Kalau hari ini kita memperingati Natal, itulah keselamatan. Mister, selamat itu seperti apa? Ada yang tahu? Masuk surga. Masuk surga. Oke. Dosanya tidak ada. Dosanya tidak ada berarti masuk surga. Ada satu contoh di Alkitab. Siapa yang tahu bangsa Israel? Dulu bangsa Israel itu dijajah di dalam cengkraman orang Mesir. Bangsa Israel yang jadi budak ini nggak bisa keluar. Nah, dia nggak bisa keluar dari Mesir. Tiap hari disiksa. Waktu mereka berdoa, Tuhan, tolong bebaskan kami. Nah, adik-adik mungkin pada semua tahu ceritanya. Ada tokoh namanya Bapak Musa. Bapak Musa ini membawa orang Israel keluar dari Mesir. Satu ketika pada waktu mereka itu baru saja keluar dari Mesir, waktu mereka jalan, tiba-tiba di depan ada laut yang besar. Bisa jalan? Gak bisa. Soalnya gak punya kapal. Mau naik apa? Kalau sungai kecil bisa. Itu laut yang besar. Gak punya kapal. Gak bisa, gak sempet bikin kapal. Gak bisa. Waktu mereka noleh ke belakang, ada orang Mesir naik kereta banyak.
Mereka mau menangkap lagi orang Israel itu. Ditangkap buat apa? Ada yang dibunuh, ada yang dijajah lagi, dijadikan budak lagi. Sewaktu itu orang Israel takut. Adik-adik bisa bayangkan kalau di depan mau jalan, mau lari, kalau di belakang Mama, Mister bayangkan ya, waktu ini Mister di belakang Mister ada anjing, anjingnya gede, kan takut digigit, Mister lari ke depan, bisa. Tapi orang Israel ini nggak bisa. Dia mau lari ke depan nggak bisa, dia mau mundur juga nggak bisa. Kalau mundur ditangkap orang Mesir, kalau maju tenggelam. Belok kanan, kiri. Bingung mereka. Pada waktu itu Tuhan membelah laut kosong. Laut terbelah itu dibelah. Orang Israel itu bisa jalan di tengah-tengah laut. Hebat gak? Hebat. Semua tahu ceritanya enggak? Tahu. Ini satu cerita yang terkenal. Mereka jalan sampai ke seberang sana. Selamat. Gak jadi mati. Sampai sana orang Mesirnya lewat, kemudian ditutup sama air, semua mati. Mereka selamat. Dan pada waktu mereka sudah sampai di seberang, mereka bersorak-sorai, sukacita, senang, hore, saya selamat, saya gak mati, saya sampai di sana, di seberang ini, saya bisa hidup. Senang gak? Wah, Mister bayangkan orang Israel pasti senang sekali. Tapi setelah mereka sampai di seberang, satu ketika mereka pun mati. Berarti keselamatan yang mereka terima waktu itu sementara. Satu ketika setelah melewati itu gak berhasil dibunuh, tetap hidup, namanya selamat sampai berapa lama? 40 tahun beredar-edar, mati. Mati ternyata. Tapi keselamatan yang adik-adik terima dari Tuhan Yesus itu keselamatan yang membuat kita hidup. Berarti setiap adik-adik di tempat ini bersoraknya harus lebih kencang daripada orang Israel. Karena adik-adik mengalami kehidupan, bukan mati. Tadi Mister juga ikut nyanyi di belakang sana. Om Ferdinand, ayo sekarang mulai yang cowok dulu nyanyi. Kurang keras, ganti yang cewek nyanyi. Wah, yang cewek lebih keras. Nah, kalau dilihat di sini kelihatannya lebih banyak yang cewek ini. Tapi dimulai lagi yang cowok lagi, juga masih kurang keras. Wah, adik-adik, semua adik-adik yang datang ke sini berarti anak Tuhan. Ada di sini yang anak setan? Kalau anak setan nggak mungkin ke sini, Mister. Ada yang agamanya lain. Kalau agamanya lain, bukan kenal Tuhan Yesus, nggak mungkin ke sini, Mister. Berarti semua yang di tempat ini percaya Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya Tuhan Yesus itu dapat keselamatan. Selamat, tidak mati, tapi hidup. Loh, kenapa kok tadi tidak nyanyi dengan lebih keras? Mestinya nyanyi dengan lebih keras, pakai tenaganya semua untuk memuji Tuhan. Karena setiap adik-adik sudah diselamatkan. Keselamatan yang Tuhan berikan itu dimulai start dari Natal. Mulai Natal. Betul? Kalau Tuhan Yesus tidak lahir di dunia, tidak ada Tuhan Yesus disalib. Jadi keputusan pertama kali dimulai dari Natal. Sekarang Mister mau tanya, setiap adik-adik di tempat ini, semua kalau Mister tanya siapa yang percaya Tuhan, nggak usah angkat tangan. Mister yakin semua sudah angkat tangan.
Siapa yang cinta Tuhan Yesus? Gak usah angkat tangan, Mister yakin semua angkat tangan. Tapi satu yang Mister mau tanya, apakah Yesus itu lahir di dalam hatimu? Mister, kok bisa Tuhan Yesus itu lahir di dalam hati saya? Loh, bisa nggak? Ayo, Mister mau tanya yang kecil-kecil, nggak tanya yang besar-besar. Tuhan Yesus bisa lahir di hatimu nggak? Bisa. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus kan besar. Hah? Disalib dalam hatimu. Ya, jadi kecil Tuhan Yesusnya. Gimana caranya Tuhan Yesus lahir di hatimu? Ada yang tahu? Oke, adik-adik harus tahu bagaimana caranya Tuhan Yesus itu lahir di dalam hati kita. Sebab kalau adik-adik gak tahu Tuhan Yesus lahir di dalam hati kita, adik-adik cuma tahu bahwa Tuhan Yesus itu cuma lahir di Bethlehem,